Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kita tanya Pak Ali dan juga Pak Dani. Pak Ali, ada apa saja di teras 5 ini, Pak? Ya, kita membuka beberapa kotak ekskavasi ya, dengan kedalaman yang bervariasi, tetapi intinya memang kita temukan lagi lapisan-lapisan yang 2 tahun lalu kita temukan gitu ya. Artinya, simpelnya, sederhananya adalah di tanah yang kita berdiri ini, di bawahnya masih ada bangunan lagi gitu. Nah, ini kan di belakang kita ada galian-galian. Itu galian apa, Pak? Ya, itu kotak ekskavasi ya, ada macam-macam ukurannya gitu ya. Itu sebagai bukti ya, itu hard fact gitu ya. Jadi semuanya bisa lihat ya, bisa pegang, bisa sentuh gitu. Kita bisa diskusi di sini gitu ya. Dan berapa dalam, Pak? Yang sekarang 4 meter. Jadi kotak gali ekskavasi yang tadi Pak Ali Akbar sudah kemukakan, arkeologi, geologi itu untuk membuktikan keberadaan dengan lebih jelas lagi, karena bukti itu sekarang sudah visual, sudah bisa tadi dirasa, diraba dan diterawang oleh semua orang begitu. Jadi saya pikir saat ini sudah tidak ada perdebatan lagi. Kalau misalnya ada yang mau berdebat atau berdiskusi, ada lain pandang, bisa datang ke sini dan berdiskusi dengan kami di sini. Langsung ya, dengan geolog maupun arkeolog. Ya, langsung di depan batunya begitu ya. Oke. Ya. Kalau untuk mengetahui bagaimana sebaran batuan yang ada di gunung ini, Pak, seperti apa? Apakah masih ada terus proses misalnya meluas ke areal-areal lainnya begitu? Iya. Jadi ekskavasi itu juga kita rancang sesuai dengan gambaran bawah permukaan begitu. Dalam artian di sini itu salah satu tujuannya untuk melihat sebaran dari bangunan di bawah permukaan itu dan juga sekaligus geometrinya begitu. Dan kita sudah yakin bahwa sekarang kita fokus ke lapisan kedua yang umurnya 7.000 atau 5.000 sebelum Masehi, ada hanya tertimbun 1 sampai 3 meter di bawah permukaan. Kita lihat dari beberapa galian bahwa si bangunan tertimbun itu menyebar mulai dari yang sisi barat, lereng barat, kemudian ke atas di bawah situs yang kita lihat sekarang, kemudian ke lereng barat gitu. Nah, kemudian sebarannya kita juga sudah tahu sekarang sampai ke teras 5 ini. Dan di sini ada satu fenomena menarik, kita melihat dindingnya begitu dari si lapisan 2 yang betul-betul kelihatan dinding begitu. Itu sangat excited kita melihat. Oke, Pak Abe. Pak Apon, dari sketsa yang tadi sudah kita saksikan bersama yang Anda buat, apakah ada kemungkinan nanti ada perubahan, Pak? Kalau layer 1 rasanya tidak. Kalau layer 2 ini kan objeknya adalah penelitian. Sudah barang tentu terbuka. Kalau ada kajian atau temuan baru, itu harus tentu kita harus mengikuti pengetahuan yang ditemukan terbaru. Jadi kita bisa evaluasi kemudian direvisi. Itu terbiasa dalam sebuah penelitian. Dan itu saya harap makanya dari awal itu kami menghimbau untuk peneliti lain atau arsitek lain juga untuk ikut berpartisipasi istilahnya, saling mengisi, saling melengkapi begitu, sehingga yang tadi disampaikan jadi kebanggaan bersama itu bisa terjadi. Karena bagi kami itu adalah yang terpenting adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan dari yang terjadi di Gunung Padang ini sehingga bisa dijabarkan ke kekinian, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Apa itu gunung, apa itu bukit, apa itu sungai, apa itu danau, apa itu pohon, itu harus terbina kembali. Sehingga kita hubungan dengan alam baik kembali, sesama baik kembali, dan kita bisa bersama-sama menciptakan Indonesia yang sangat kita dambakan. Ya, oke. Baik, terakhir Pak Yano, dari kontroversi yang ada dari pihak Pak Yano, staf khusus kepresidenan, bagaimana menanggapi kontroversi ini, Pak? Kontroversi terhadap hasil penelitian wajar-wajar saja. Kalau ada yang berbeda pendapat, malah bagus. Membuat para peneliti juga lebih teliti, analisanya lebih tajam. Yang tidak boleh adalah kalau kita melarang para peneliti melakukan penelitian. Presiden pernah menerima surat dari beberapa
ilmuwan yang meminta riset Gunung Padang ini diberhentikan, di stop. Nah tentu kayak gini tidak bisa dipenuhi oleh Bapak Presiden. Dan Pak Andi Arief juga pernah mendapat petisi dari beberapa itu minta agar kegiatan riset di Gunung Padang ini di stop. Nah ini kan berlawanan dengan kehendak banyak teman-teman. Apa yang kita punya ini kan kerjaan mulia dari kawan-kawan untuk melakukan sesuatu untuk negara. Nah itu adalah kewajiban kita, kewajiban pemerintah, presiden, Pak SBY, stafus presiden untuk mendorong ini. Jadi kalau kontroversi adalah hal yang biasa, tapi riset kita jalan terus, kita berusaha menemukan sesuatu oleh anak bangsa sendiri demi seperti yang dibilang Pak Amal tadi, sesuatu yang mempersatukan kita dan menjadi kebanggaan bagi kita. Lepas dari kontroversi yang ada, tentunya ini akan menjadi temuan yang sangat membanggakan Indonesia, begitu Pak ya? Jadi Bang Fadli, seperti kita ketahui bersama, untuk kita bisa bersatu itu hanya ada dua. Yang pertama, kalau kita punya musuh bersama, mudah-mudahan tidak ada. Yang kedua, apabila kita punya kebanggaan bersama. Dan mudah-mudahan insya Allah ke depan Gunung Padang merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Ya, betul. Dan juga sebagai alat pemersatu bangsa. Ya. Dengan demikian akan muncul rasa nasionalisme bahwa kita adalah bangsa yang sangat beradab jauh sebelum bangsa-bangsa lain. Dan ini tentunya pengorbanan dari para peneliti, perlu dukungan seluruh masyarakat, khususnya pemerintah, bagaimana kelanjutan situs Gunung Padang. Mimpi kita tentunya dijadikan Borobudur yang lebih besar dan lebih megah dari Borobudur. Baik. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.